Nah, ini di sini tercatat dalam Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dengar Bang. Abang. Bang. Dengar Bang. Pertanyaannya, kutukan apa yang ditebus Yesus berdasarkan perjanjian lama? Apa yang terkutuk dalam perjanjian yang lama? Kan di sini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apa sih yang ditebus Yesus ini? Kutukan apa yang ditebus Yesus dalam perjanjian lama? Silakan. Kutukan dosa. Binasa ini. Berat lagi ini, berat. Kutukan dosa asal. Hah? Dan dosa asal. Coba Pak, ada nggak dalilnya bahwa dosa itu adalah kutukan? Selamat pagi orang-orang yang aku cintai. Bagi Pak Jenny. Pak Jenny dari mana baru muncul? Sabar sekejap ya. Bang Dalbo, aku jawab ya dulu ya. Aku bantu dia jawab. Silakan. Aku bantu saudara Kristen untuk menjawab ini pertanyaan dari Bang Jangan Dalbo ya. dibantai Pak. Enggak, aku bantu menjawab. Oh iya silakan Pak. Ini dasar mereka ini. Cuma saya menjelaskan tentang dasar mereka mengimani tentang penyaliban ya. Di Galatia itu. Jadi untuk Kristen, umat Kristen, Bang Dalbo meyakini bahwasanya jalan menuju surga adalah melalui iman kepada Yesus dan mengorbankannya di atas kayu salib sebagai penembus dosa. Artinya, menurut Kristen ya, bukan menurut saya ya. Dengan percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, maka orang percaya akan diperdamaikan dengan Tuhan dan akan diberikan kehidupan yang kekal. Itu menurut mereka, Bang Dalbo. Ya, ini cuma bantu aja ya, menjawab ya. Silakan diperluaslah teman-teman Kristen. Itu tidak bantu dia, kamu bikin. Memang begitu. Memang begitu. Itu tidak membantu kawan. Pertanyaannya, kutukan apa yang ditebus Yesus ini? Dasarnya dari perjanjian lama. Apa yang terkutuk dalam perjanjian lama? Begini ya. Ayo. Yang menjadi pertanyaan saya, bisa. Apa yang mendasari dan di mana korelasi antara dosa Adam dan dosa Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa Adam hingga kepada keturunan Adam? Mungkin seperti itu ya. Sama aja ya. Pertanyaannya, kutukan apa yang ditebus Yesus? Ya Kristen harus jawab ini. Kristen harus jawab ini. Ayo silakan. Ini loading. Ngobrol santai. Ini loading lagi dari tadi ada loading nggak ngomong dah loading nih Bang Dalbo. Iya ada. Muslim beliau. Oh Muslim. Oh luar biasa narasinya beliau ini menyakitkan. Bang Dalbo. Jangan tahu banyak-banyak dia sudah pusing tuh Bang Dalbo. Begini Bang Dalbo, saya mau kasih sama dia, mau minta penjelasan dia siapa oknum yang disalib itu sebenarnya. Tapi lanjut dulu lah. Wah ini soalan bagus ini Pak. Karena ada dalam di Amsal berapa itu kan orang jujur, orang pengkhianat menggantikan orang jujur kan? Betul. Amsal 21:18. Iya, itu berarti dari ke-12 murid itu siapa yang orang fasik dipakai sebagai tebusan.
Begini Bang Luding, ada juga pertanyaan begini, siapa yang menginginkan Yesus harus mati di atas kayu salib dan untuk siapa Yesus disalibkan? Itu, Nah, itu terlalu berat itu. Terlalu berat itu Bang Faris. Berat ini. Silakan Banden. Ya, Bang Dabu tadi menjawab pertanyaan Bang Dabu. Kutukan apa yang ada di Perjanjian Lama? Nah, mungkin jawabannya kutukan untuk menjadi kera dan babi. Apa Banden? Banden ini ya salah. Astagfirullah Pak Deni. Jadi begini Bang. Jadi untuk pemahaman kita itu manusia, tidak, Tuhan itu tidak menebus, Tuhan itu mengampuni itu Bang. Jadi kalau ada Tuhan menebus kepada siapa Tuhan itu? Begitu loh, rancau loh. Kalau Tuhan harus menebus dosa umat manusia, kepada siapa Tuhan itu menebus dosa umat manusia? Jadi Tuhan itu mengampuni, gitu loh. Tidak perlu Tuhan menebus dosa umat manusia, Tuhan cukup mengampuni saja. Begitu loh. Kenapa ada Tuhan menebus dosa? Begitu. Sedangkan Tuhan mengatakan jangan membunuh. Lah kenapa Yesus harus dibunuh kan gitu? Katanya Yesus itu untuk menebus dosa umat manusia. Nah sementara Yesus ini adalah Tuhan yang diimani oleh orang Kristen, gitu loh. Apakah Tuhan harus menebus dosa umat manusia? Apakah Tuhan ini tidak bisa hanya cukup mengampuni dosa gitu kan? Begitu aja, kalau simpel aja saya yang berakal gitu Bang. Gini Bang Bayu ya. Jikalau Pak Deni atau yang di atas ini siapa namanya mengatakan bahwa Yesus disalibkan karena bertujuan untuk menebus dosa, itu karena kehendak Allah. Lantas di mana keadilan Allah itu? Iya kan? Sementara cipta Adam sebagai manusia pertama hingga sampai kepada nabi-nabi suci dan para rasul tidak terkecuali Yesus sendiri, berani saya mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengenal dan tidak mengajarkan yang namanya penebusan dosa. Apalagi Tuhan menjelma manusia, lalu kemudian manusia menjadi Tuhan atau Allah. Itu nggak pernah. Ini saya bicara dasar daripada pengajaran Yesus ya. Original ajaran Yesus yang sebenarnya. Sebelum Yesus disalibkan. Iya Bang Bayu ya, gitu ya. Betul, kalau mengenai penyaliban itu kan sudah jelas Bang. Tanda-tanda yang diberikan kepada murid-murid Yesus itu sudah jelas mulai dari awal itu. Yesus telah memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus ini bisa merubah rupa. Itu tanda itu yang diberikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus ini mujizatnya dia bisa merubah rupanya loh. Terus yang kedua mengenai penyaliban. Penyaliban ini kan jelas-jelas murni adalah bisikan iblis dihasut kepada Yudas. Itu loh. Kenapa buah dari penyaliban ini, walaupun penyaliban ini terjadi, kenapa penyaliban ini diimani menjadi upah penyelebusan dosa, sementara ini murni real hasutan dari bisikan iblis, bukan dari Tuhan, gitu loh. Terus yang ketiga, kalau kita sebagai manusia, kita ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna di seluruh ciptaannya. Kita ini berakal. Masa Tuhan menebus dosa? Kan gitu. Kepada siapa Tuhan menebus dosa? Apakah Tuhan tidak cukup untuk mengampuni saja? Kenapa harus ada skenario untuk penebusan dosa? Kan gabrul. Bagi orang-orang yang berpikir dan berakal gitu aja, simpel aja sayanya Bang. Perlu Anda ketahui, Bang Bayu. Sebaliknya Bang. Justru Bang Bayu. sebaliknya. Bahkan di dalam perjanjian lama sama sekali tidak pernah mengajarkan yang namanya konsep ajaran Trinitas atau penebusan dosa. Sebagai bukti yang jelas adalah tidak adanya satupun orang Yahudi yang beriman kepada ajaran Trinitas. Lagi pula Yesus sendiri yang berasal dari Israel sebagai tempat di mana Yesus dalam menyampaikan ajarannya rupanya tidak berhasil mengkristenkan orang Israel. Itu aja kita ke situ. Oke. Kan begitu. Saya sambung dari Bang Bayu tadi berkata bahwa Tuhan itu Maha Pengampun ya. Kenapa waktu Yesus berdoa, ya Bapa? Bukan Maha Pengampun Bang Umi. Tunggu saya ulangi Bang. Tuhan itu tidak perlu menebus dosa umat manusia. Jika ada dikatakan Tuhan menebus dosa umat manusia, timbul pertanyaan Bang. Tuhan ini menebus dosa kepada siapa?
Itu loh pertanyaannya timbul loh, banyak pertanyaan yang timbul. Jadi Tuhan itu hanya mengampuni saja. Tuhan itu cukup mengampuni, bukan menebus. Itu Ya, Bang. siap. Siap. Kenapa waktu Yesus berdoa mengatakan begini? Itu ada di dalam Bible loh. Abang harus jelaskan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Silakan Bang Bayu. Itu kan permintaan Yesus, doa Yesus kepada Tuhannya. Ya wajarlah seperti saya mendoakan abang. Seperti abang ini, ya Tuhanku, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Santos. Semoga engkau memberikan dia hidayah. Itu kan doa. Ya. Berarti di situ menunjukkan Yesus ini bukan Tuhan karena dia tidak bisa mengampuni dosa manusia dan dia berbohong selalu berdoa kepada Tuhannya. Itu loh Bang, simpel aja kita Bang kalau kita berakal. Simpel kok. Nggak perlu Bapak itu siapa? kesana kemari. Hah? Apa? Ya, tidak. Gini. Oke, Bang Bayu saya paham sekali. Artinya Bang Bayu mengatakan bahwa Yesus berdoa pada Tuhannya gitu. Iya. Yesus kan bersyukur. Aku bersyukur kepadamu Tuhan Allah Tuhan Tuhan langit dan bumi. Itu di Matius. Ya, oke. Di situ makanya saya sesuai dengan kebenaran nih supaya lebih dipahami simpel saja. Yang selama ini mengikuti ajaran Yesus dan percaya bahwa Allah itu adalah saya itu benar dalam Kristen percaya itu. Sekarang begini Bang, Mengikuti Tuhanmu ajaran siapa? Yesus percaya bahwa Tuhanmu siapa? Allah, Bapa, Sang Firman, Roh Kudus. Yesus? Yesus adalah Sang Firman. Loh. Kalau Yesus Yang Sang berfirman Firman Allah. berarti Yesus adalah Allah Bapa. Tidak, Yesus berasal dari Allah, yang adalah firman Allah itu. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus adalah anak Allah. Yesus Tuhan atau bukan? Yang maksud saya berbicara sesuai yang ada di Bible. Yesus berasal dari Allah. Yesus adalah firman. Saya berkata dari Bible. Loh, simpel pertanyaanku Bang. Yesus Tuhan atau bukan? Firman yang menjadi manusia, Bang. Saya sudah jawab. Ya ampun. Kenapa mesti diputar? Yesus Tuhan atau bukan? Ya. Siapa namanya? Mau menyasar ya? Harus Anda Iya, jujur ya. menjawab, Bang. Anda harus jujur menjawab, Bang. Harus jujur. Nasar. Kan begini, Bang. Pertanyaan kan begini, apakah Yesus itu Iya, ya. Tuhan apa siapa? Anda harus jawab dengan jujur, jangan muter-muter, Bang. Biar jelas jawabannya. Siapa itu Saya Yesus? tidak mutar. Saya kan harus jawab. Saya harus jawab sesuai dalam Bible saja. Saya tidak boleh asumsi. Makanya saya harus jawab sesuai Bible dulu supaya abang-abang menanggapi gitu. Iya Bang. Pertanyaan saya, Yesus Ketika Tuhan ditanya atau ini, bukan? itu siapa? Oke. Ya, maksudnya kita harus berbicara. Saudara ini nggak jujur dalam bisa jawab. pertanyaan. Karena selalu mutar-mutar. Bagaimana kita bisa memahami kalau Anda mutar jawabnya? Tidak mutar. Sulit. Gini, Yesus itu adalah Sang Firman yang berasal dari Allah, perkataan Allah sendiri yang datang ke dunia langsung jadi manusia. Iya, jadi pertanyaanku gini Bang, Yesus Tuhan atau bukan? Kalau soal itu saya tidak boleh bernarasikan karena Yesus berasal dari Ya Allah. ampun, kenapa jadi begitu? Dari tadi kan kita ini cerita udah muter ke sana kemari. Jadi kita ke intinya aja Bang. Yesus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Bang, pertanyaannya Tuhan. Bang Yabe, Tuhan bukan. Tidak, iya, tidak, iya. Itu kan jawabannya begitu, Bang. Jadi Maksud, dari tadi saya- Allah Bapa Tuhan.
Bapa itu adalah nama. Aduh. Kalau Nama apa bang? Nama bapak apa? Nama apa? Nama apa itu bapak? Nama apa? Private name atau apa? gimana, Bang? Tuhan itu private name atau apa bang? Tuhan itu maksudnya bapak itu Allah itu. Saya Apakah jawab sama? sesuai Yesus sama Bible dulu. bapak sama bang? Maksudnya ini apakah Langsung Yesus dengan bapak itu sama? Itu aja dah dulu dah. Sama enggak? Bapak sama Yesus sama enggak? Esensitasnya atau hakikatnya sama enggak? Oh, Yesus sendiri yang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Gini, Lanjut bang Bayu, izin itu bang, lagi jawabnya. izin ya. Allah Bapa Tuhan atau bukan? Allah, Bapa, iya Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan kan? Allah Putra, yang dikatakan Allah Putra, yang jadi manusia, benar jadi manusia ilahi. Allah Putra Allah berarti Kudus. anak, berarti Bapa. Anak tidak bisa menjadi Bapa, iya kan? Ya, Nah, berarti ada berapa Tuhan Bapa? Tuhanmu. disitulah otak sakit kita. Jangan ketawa. Pelan-pelan Pak Sopir. Justru karena itu Bang Santos. Izin ya, izin sakit perut gini, benar. Begini Bang ya, justru karena itu Abang Santos, justru karena itu makanya umat muslim itu mengesahkan Allah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Bang. Jika Anda didapatkan kena pertanyaan seperti itu, pasti Anda putar dan pusing, Bang. Karena kenapa? Karena manusia ini dipaksakan menjadi Tuhan. Sementara manusia ini, Nabi ini tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan. Dan dia berkata tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Dia selalu berdoa kepada Tuhannya. Coba. Makanya Alamak. Ada dikatakan Allah anak, Allah bapa. Jadi kalau anak tidak mungkin menjadi bapa, jadi berapa Tuhanmu? Kan pusing kau. pusing saya. Ya, Ini Bang ya. itulah pusing. Pak Bayu, ntar. Kalau Anda mengatakan Anda memahami konsep ketuhanan Anda bahwasanya Allah Bapa, Anak, Roh Kudus ya, itu tiga esensi menjadi satu pribadi. Oke, tapi dibantah oleh Yesus. Apa kata Yesus? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian janganlah kamu menyebut Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang ada di surga. Dan jangan pula kamu menyebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, itu Mesias. Dibantah lagi oleh Yesus. Berarti Yesus tidak mengenal ajaran Trinitas. Karena Yesus menyembah Tuhan yang satu, Allah yang Esa. Itu Bang ya. Iya ya Bang, masuk akal. Iya. Masuk akal kan? Masuk. Ya, masuk akal dong. Pasti jangan bilang nggak masuk akal. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Iya. Jadi perkataan Yesus sendiri, mana kita harus bantah, tidak ada bantah. Lanjut Bang Bayu. Jadi itulah Bang ya, Bang Momi. Masih sedikit. Silakan Masih Bunda. sedikit. Silakan Bunda, silakan. Alhamdulillah ya, artinya ada saudara kita menangkap ya, walaupun bukan kami mengatakan kau harus beriman kepada Islam, enggak. Yang penting Ya. kau sudah menyadari bahwa posisi Yesus itu sebagai apa. Nah, dalam Bible pengakuan Yesus ketika bertemu dengan perempuan Samaria kan di sumur itu, kata perempuan itu, akan datang kepada kami seorang Mesias yang disebut juga Kristus, ya kan? Kata Yesus, ya akulah dia yang berkata-kata. Jadi teman-teman Kristen harus memahami bahwa ya kalau dia berkata akulah Mesias itu, ya cari tahu apa sih Mesias itu, ya kan? Apakah Mesias itu? Ingat, Yesus orang Yahudi. Tentu yang dia pahami sebagai Mesias ya menurut paham orang Yahudi, ya kan? Nah, kemudian apa kelanjutannya di situ tertulis begini ya.
Bentar. Aduh, bentar bang. Ini penting ini sebagai pertimbangan ya. Nah, ketika perempuan itu berkata akan datang juga kepada kami seorang Mesias atau Kristus. Jadi Mesias itu bahasa Ibraninya Mesiah. Masuk ke bahasa Yunaninya yaitu Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah Yesus Mesias. Arti kata Mesias yang diurapi. Nah, kemudian perempuan itu menjawab, nyata padaku, Tuhan nyata padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini kan lucu. Lucu tak? Coba kita cermati kata-kata ini. Nyata padaku, Tuhan nyata padaku engkau seorang nabi. Kok Tuhan? Tuhan ini kemudian disebut nabi kan? Artinya apa? Lai sudah membuat kekeliruan yang sangat besar ya. Nah, kita buka datanya biar saya tampilkan bang ya. Ya bunda. Oke. Bentar saya buka dulu HP 1 nih. Nih. Bentar. Nih. Saya buka dulu. Buka ke data. Oke. Tutup. Nih. Nih. Tuhan, kata Yesus ya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Di sini Tuhan, di sini nabi. Inilah kesalahan penerjemah Lai, ya. Masa Tuhan adalah nabi? Di sini Tuhan, kurios. Kalau Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Sebab nabi itu adalah Mesias. Ini perbincangannya dengan perempuan Samaria ya. Iya ya. Nyata padaku bahwa engkau seorang nabi. Di sini Tuhan, tetapi Lai penerjemah lembaga Bible Indonesia menerjemahkan kurios menjadi Tuhan. Harusnya Tuhan. Kalau di sini Tuhan, kemudian di sini nabi kan nggak nyambung kan? Nyambung nggak? Iya. Nggak nyambung. Nggak nyambung.